Senang banget hari ini bersama-sama kita bisa bersyukur. Mari kita memuji Tuhan Yesus. Salibnya teramat mulia. Salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, oh salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan, diampuni oleh darah Yesus. Kita semua sangat bersyukur karena salib Tuhan Yesus menyucikan, menguduskan, dan amin, lambang kasih yang sudah memberikan pengampunan buat hidupku, buat seluruh pemirsa sekalian. Dimanapun kita berada, ingatlah bahwa salib Tuhan Yesus itu adalah salib pengorbanan. Dia berkorban supaya kita lepas dari hukuman. Salibnya teramat mulia. Salibnya teramat mulia. Dosaku diampuni oleh darah Yesus. Salibnya teramat mulia. Salibnya, oh salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salahku diampuni, sakitku disembuhkan, kepahitan diubah menjadi manis oleh sepotong kayu salib. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati untuk memakan sarapan rohani bagi jiwa ini, bagi roh kita. Biarlah pujian salibnya teramat mulia ini mempersiapkan hati kita kembali untuk mendengar sabda firman Tuhan, salib Yesus Kristus. Amin. Salibnya, oh salibnya teramat mulia. Dosaku diampuni oleh darah Yesus.
Amin. Salibnya, oh, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosa kami disucikan, diampuni oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengampunanmu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan Yesus buat salibmu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat jiwa-jiwa yang mendapat pengampunan, yang mendapat kelepasan, yang mendapat hidup yang baru, yang mendapat kesembuhan. Sebab Tuhan Yesuslah Engkau Sang Penyembuh. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Time for Bible. Hari ini kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Selamat mendengarkan bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Halo semuanya. Besok sapa-sapa dulu ya. Ada Ibu Inge. Puji Tuhan. Ada Ibu Reni, ada Ibu Kristina, ya. Dan yang di Facebook ini ada Francisca, puji syukur. Ada Ibu Agnes dan juga ada Ibu Siti Rukia. Baik saudara sekalian, semua dimanapun berada yang terkasih, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Yang pertama-tama kita melihat dahulu kitab Keluaran, pasal yang ke-15, ayat 22 sampai dengan ayat 26. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Selamat menikmati. Amin. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Air diperlukan untuk kehidupan. Ayat 23. Nah, sampailah mereka kemarah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu. Karena kenapa? Jadi di Marah itu ada mereka jumpa sumur. Tapi mereka tidak dapat meminum air dari sumur itu karena terlalu pahit. Karena pahit rasanya, itulah sebabnya tempat itu dinamai Marah. Jadi Marah sendiri diambil dari inspirasi terlalu pahit. Jangan marah. Jangan pahit. Marah artinya terlalu pahit. Jangan marah. Jangan hidup terlalu pahit. Pahitkah hidupmu hari ini? Marahkah engkau dengan situasi-situasi yang terjadi hari ini? Ini dialami oleh Musa. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan melihat ayat berikutnya, ayat 24 dari Keluaran 15. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Padahal tadi kita tahu bahwa sudah keadaan tidak baik.
Ada nemu air, air nggak bisa dikonsumsi karena pahit rasanya. Ya, lalu mereka bersungut-sungut. Bukankah itu juga yang sering kita alami? Kita ketika dapat sesuatu yang kita tidak inginkan, bersungut-sungut. Kita dapat sesuatu hal yang tidak baik. Padahal kalau kita tahu obat itu pahit. Jadi yang pahit belum tentu racun, bisa jadi obat. Kita terlalu gampang cepat berkata ketika dapat yang pahit apa? Seperti mereka ayat 24 bersungut-sungut. Akhirnya muncullah istilah singkatan bimoli dari singkatan bibir moncong 5 cm. Bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Komplain ayat 25. Lantas karena Musa adalah hamba Tuhan, saya adalah hamba Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang sudah percaya Tuhan Yesus, mari jokote semua torang menjadi hamba Tuhan. Musa adalah hamba Tuhan ketika dia mengalami tantangan, persungutan, keadaan yang pahit, marah. Bible mencatat Musa berdoa, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhannya Musa adalah Tuhan yang mendengar doa. Dan Tuhan menjawab doa dengan cara menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Perhatikan, sepotong kayu ini menjadi jawaban dari yang pahit menjadi manis. Ketika Musa berseru, Musa berdoa. Ketika orang yang percaya kepada Tuhan berseru dan berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab doa. Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus tidak mati selama-lamanya. Tuhan Yesus itu ketika disalib, dia mati dengan ucapan tetelestai. Tuhan Yesus sedang melakukan sebuah pembayaran, penebusan. Dia buktikan dia adalah Tuhan yang hidup. Dia bangkit dan kubur kosong membuktikan dia hidup. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ketika Musa berseru dan berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab. Dan jawaban Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Lalu ketika setelah itu, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu seketika air itu menjadi manis. Ini tidak masuk akal. Manisnya bisa jadi seperti manisnya anggur. Manis tapi tidak bikin diabetes. Amin. Nah, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan juga menguji mereka, mencoba mereka. Ya. Ayat 26 dan 15, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mari sebagai orang percaya yang mau bertumbuh, kita hendaklah memberi lebih serius. Mengikut Tuhan lebih serius. Mungkin awal-awal begitu banyak orang ikut Tuhan, banyak maunya, ada maunya. Tapi kita yang sudah banyak mendengar firman, ayo kita mengikut Tuhan lebih serius.
sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mendengar firman dan sungguh-sungguh belajar melakukan. Sulit bukan berarti tidak dapat. Sebuah pencapaian yang baik itu dibayar dengan persiapan, ketekunan, latihan, harga yang mahal. Sebagai manusia biasa yang memberi diri menjadi orang percaya, kita juga mau sungguh-sungguh menjadi pendengar firman serta sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Bapakmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun, amin, yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sepotong kayu yang ditunjukkan kepada Musa dapat menolong mereka melewati marah, yang artinya pahit banget. Tuhan menjawab Musa dan menunjukkan sepotong kayu. Lewat sepotong kayu ini yang pahit seketika berubah menjadi manis. Sepotong kayu ini sekarang sudah datang. Dan di sepotong kayu itu ada Yesus Kristus. Maka sepotong kayu yang dari Tuhan itu luar biasa. Sekarang ini kita sama-sama tahu sepotong kayu itu adalah sepotong kayu salib. Dan sepotong kayu salib seharusnya membuka semua mata manusia. Di salib itu ada pengampunan. Di salib itu ada kebenaran. Di salib itu ada kehidupan kekal. Di salib itu ada Tuhan Yesus yang mengasihi Bapak Ibu sekalian. Kayu salib akan mengingatkan kita supaya sebagai orang percaya, Pastor pakai istilah hukum pengadilan, memiliki legal standing, memiliki dasar kebenaran. Ketika kita mengingat Kristus di kayu salib, ingatlah beberapa prinsip-prinsip yang akan Pastor wartakan setelah ini. Sebagai legal standing kita di dalam kebenaran ilahi, kebenaran surgawi, sepotong kayu salib memberitahu kita beberapa kebenaran-kebenaran yang penting yang kita hidupin, yang terus membawa kita pada kemenangan. Yang pertama, saudara-saudara, sepotong kayu salib memberitahu, mengingatkan, menyampaikan. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Kita sekarang melihat Galatia pasal 3 ayat yang ke-13.
Firman Tuhan, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang pertama, sepotong kayu salib mengingatkan kita, memberitahu kita bahwa sebagai orang yang percaya, kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Baik itu kutuk bujang lapuk, kutuk penyakit, kutuk turunan. Sepotong kayu salib mengingatkan kita bahwa orang percaya tidak lagi hidup di bawah kutuk. Amin. Karena Kristus sudah memakukan kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit di kayu salib. Yang kedua, kayu salib mengingatkan kita. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Hal yang kedua, Bapak Ibu Pastor ini bagikan hari ini. Mengingat kayu salib itu berarti mengingatkan kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Hiduplah seperti Kristus memberi teladan, yaitu merendahkan dirinya dan bahkan rela taat sampai mati. Kayu salib mengingatkan kita semua sebagai orang percaya, hiduplah dalam kerendahan hati, hiduplah di dalam ketaatan. Karena kayu salib adalah sebuah teladan yang sempurna. Sosok pribadi yang sempurna melakukan karya yang sempurna. Kita teladani hidup dalam kerendahan hati dan belajar taat, setia, bertekun. Yang ketiga, saudara-saudara, Kolose pasal 2 ayat yang ke-14. Kolose pasal 2 ayat yang ke-14. Firman Tuhan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Kayu salib mengingatkan kita yang ketiga adalah kita tidak lagi menjadi orang yang berhutang dosa. Kita tidak lagi pendosa, kita bukan lagi pendosa, kita bukan lagi pribadi yang dikejar-kejar sama penagih hutang, yaitu si iblis, si ular tua, dan segala tipu muslihatnya. Kayu salib ingatkan kita bahwa kita sudah ditebus. Kayu salib ingatkan kita bahwa semua hutang dosa kita sudah dihapuskan. Kita tidak punya surat hutang lagi, karena surat hutang kita sudah dihapus oleh Kristus di kayu salib. Amen. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. Hal yang ketiga, ingatkan kita. Kita bukan lagi orang yang memiliki surat hutang dosa, karena Kristus sudah membayarnya. Yang keempat, saudara-saudara, dan ini adalah bagian terakhir untuk hari ini, terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Sekali lagi, kita baca firman Tuhan.
1 Petrus pasal 2 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, perhatikan, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Salib Kristus mengingatkan kita bahwa saudara-saudara sekalian bukan orang pendosa, melainkan orang benar. Orang benar hiduplah di dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya sakit kamu sudah sembuh. Yang keempat, salib mengingatkan kita ada bilur yang sudah melayakkan kita. Ada bilur yang sudah mengubah kita menjadi orang benar. Dan ada bilur yang sudah menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit, yaitu bilur Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib. Betapa mulianya sepotong kayu salib ini. Bukan hanya sekedar bisa mengubah yang pahit menjadi manis, tapi bicara soal kayu salib mengingatkan kita 4 hal. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani perbuatan-perbuatan kita, dan kita bisa menang dari situasi-situasi yang kita alami hari ini. Ingat saudara-saudara sekalian, bagian keempat juga ini penting. Oleh bilur-bilurnya yang tertumpah di kayu salib, sakitmu disembuhkan, dosamu diampuni, pelanggaranmu disucikan. Dan hari ini sama-sama kita hidup dan ingatlah tentang sepotong kayu salib ini. Sepotong kayu salib, tapi sudah memberikan karya yang agung bagi umat manusia. Let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepotong kayu salib sudah mengubah yang pahit menjadi manis. Sudah menghapus surat hutang dosa kami. Sudah menyembuhkan kami. Sudah memaku segala kutuk pelanggaran kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Berkatilah seluruh pemirsa sekalian dimanapun berada. Firman yang sudah tertabur ini menjadi kehidupan dan legal standing kebenaran kita menjalani kehidupan di dunia ini. Diberkatilah tubuh Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah kesehatan Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah seluruh pelayanan kita, karena kita tahu bersama-sama salib Kristus itu sungguh teramat mulia. Salib Tuhan Yesus sudah mengubah hidup saya dan mengubah hidup banyak orang. Dan hari ini firman-Nya diberitakan juga akan mengubah kehidupan engkau dan generasi-generasi kita berikutnya. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Biarlah pujian salibnya teramat mulia ini membawa kita hidup. Ingat legal standing kita. Ketika ingat kayu salib Kristus, itulah kehidupan orang percaya. Amin. Salibnya, oh salibnya teramat mulia, dosaku diampuni oleh darah Yesus. Salibnya, oh salibnya
Haleluya. Sakitku disembuhkan. Sakitku disembuhkan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Sola fide, Immanuel. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Dadah.